Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mengupas tuntas mengenai kerahasiaan bank dalam hukum perbankan. Adapun orang-orang yang terlibat dalam kelompok 4 ialah Siti Rahayu, Ilham Soleh, dan Isnaina Rizkia Ritonga. Baiklah, kita akan masuk pembahasan yang pertama mengenai pengertian rahasia bank. Nah, di Indonesia, rahasia bank pertama kali diatur melalui Perpu nomor 23 tahun 1960. Kemudian, mengalami beberapa perubahan yang terbagi dalam dua bagian. Menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 1992, rahasia bank adalah segala hal terkait keuangan dan lain-lain dari nasabah yang wajib dirahasiakan. Definisi ini kemudian diubah melalui Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 menjadi segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Kemudian, materi yang berikutnya ialah mengenai sifat dan rahasia bank. Rahasia bank memiliki dua teori. Yang pertama, teori mutlak atau yang disebut dengan absolute teori, dan teori relatif atau yang disebut dengan relatif teori. Nah, masing-masing dengan alasan dan argumentasinya terkait kekuatan berlakunya asas rahasia bank. Mengenai mutlak atau absolute teori. Nah, di mana teori ini menyatakan bahwa rahasia bank bersifat mutlak. Semua data nasabah wajib dirahasiakan tanpa pengecualian, dan bila dilanggar, bank harus menanggung akibatnya. Adapun menurut relatif teori ini menyatakan rahasia bank itu bersifat relatif, artinya data nasabah wajib dirahasiakan tetapi dapat dibuka kepada pejabat berwenang jika dibenarkan undang-undang. Selanjutnya, dasar hukum rahasia bank. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mendefinisikan rahasia bank secara luas dan kurang jelas karena bergantung pada kelaziman dunia perbankan, sehingga mencakup data deposan maupun debitur. Hal ini menyulitkan bank dalam menyelesaikan kredit bermasalah. Oleh karena itu, aturan tersebut diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 untuk memberikan batasan yang lebih tegas mengenai rahasia bank. Adapun dasar hukumnya, yang pertama, PP Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1960. Konsep rahasia bank di Indonesia pertama kali diperkenalkan melalui peraturan ini. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yaitu mengatur prinsip kerahasiaan bank dalam bentuk yang lebih formal. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau UUP 2SK. Nah, selain itu, adapun POJK Nomor 44 Tahun 2024 diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang P2SK dan menjadi dasar hukum pelaksanaan yang memperbaharui ketentuan-ketentuan terkait rahasia bank. Materi selanjutnya, tindak pidana rahasia bank. Rahasia bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mencakup segala hal yang terkait keuangan nasabah, sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mempersempitnya hanya pada nasabah penyimpan dan simpanannya. Nah, selain itu, Undang-Undang Perbankan juga mengatur delik rahasia bank dengan ancaman pidana 2-4 tahun dan denda 4-8 miliar. Ketentuan rahasia bank diatur dalam pasal 40-45 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, kemudian diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
yang menegaskan kewajiban bank menjaga kerahasiaan nasabah penyimpan kecuali pada keadaan tertentu sesuai pasal 41, pasal 41A, 42, 43, 44, dan 44A. Selain itu, pihak-pihak yang berkewajiban memegang teguh rahasia bank. Yang pertama, anggota Dewan Komisaris Bank. Yang kedua, anggota direksi bank. Yang ketiga, pegawai bank. Dan yang keempat, pihak terafiliasi lainnya dari bank. Sanksi-sanksi pidana dan perdata. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Selanjutnya, pidana. Adapun pidana penjara hukuman 2-4 tahun. Kemudian pidana denda dari 10 juta sampai 200 miliar. Sanksi perdata, nasabah yang dirugikan dapat menggugat bank berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga menetapkan sanksi pidana dengan variasi tertentu yang memiliki 3 ciri khas sebagaimana sanksi pidana lain dalam Undang-Undang Perbankan. Tak perlu menjelaskan dirimu kepada orang yang hanya pandai beromong kosong, karena mutiara tak perlu menjelaskan nilainya di hadapan batu kerikil. Baik, demikianlah presentasi kami mengenai kerahasiaan bank. Kami berharap materi yang telah kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kerahasiaan bank. Jika ada pertanyaan atau masukan, kami sangat terbuka untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.